Ada Bu, sini Bu. Ada. Masih ada. Jam berapa tadi bangunnya? Wah, baru juga sholat nih. Nanti ke depannya Siti harus lebih rajin sholat. Oke, sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau pimpin doa? Mari Ibu. Kasih aja. Pada pimpin doa untuk pada hari ini. Jadi teman-teman, ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, terima kasih kepada anak ibu yang sudah memperkenalkan dengan doa. Tepuk tangan dulu dong untuk teman kita. Nah, sudah kita membaca doa tadi. Selanjutnya kita akan melanjutkan doa sebelumnya. Ibu, silakan Ibu. Ya, makasih. Nah, dipersilakan kepada anak ibu untuk berdiri. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau melakukan presensi terlebih dahulu. Doping fertility hadir, Winda, Dr. Dewi Delia. Oke, berarti hadir semua ya, Bu. Lanjut. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa ini yang mana? Siklus air. Nah, jadi hari ini kita akan membahas siklus air. Pertama, kita akan mempelajari apa siklus air. Itu kita mempelajarinya melalui video dan juga diskusi, terus tanya jawab bersama kelompok kalian. Kemudian kalian akan menjawab LAPD pada kelompok dan juga kalian akan membuat peta konsep. Nah, selain itu kalian juga akan menjawab soal evaluasi pilihan ganda yaitu memahami pemahaman kalian. Nah, lanjut. Gambar apa ini? Hujan. Betul, kenapa hujan bisa terjadi? Ada yang tahu tidak? Betul. Betul, bisa jadi. Ada yang pernah ambil hujan? Kalian tahu ya? Wah, keren. Nah, jadi untuk mengetahui hal tersebut
Lihat apa kamu? Ya Bu, videonya Tenang. Kasih. Sedikit saja kok, 5 menit kali. Nah, tadi sudah menyimak video belajar. Video yang sudah Ibu lakukan. Sudah. Ada berapa tadi tahapan siklus air? Nih, menyimak tidak? Ada berapa? Ya tadi tahapan siklus air ada. Nah, kita ulang ya di sini tadi. Nah, jadi pertama-tama evaporasi. Nah, evaporasi ini adalah suatu proses di mana air laut. Jadi evaporasi adalah suatu proses di mana menguapnya air laut, air danau dan juga air sungai ke atas langit. Nah, jadi air laut dan air sungai sama air danau ini menguap karena adanya panas matahari sehingga dia naik ke atas langit. Selanjutnya ada juga nah, berbeda dengan evaporasi, transpirasi ini adalah suatu proses di mana Tuhan itu menguapkan airnya ke atas langit sehingga terjadi penguapan. Nah, kalau evaporasi itu tadi dari mana? Dari laut. Nah, kalau transpirasi itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, setelah tadi terjadi penguapan lama-kelamaan, maka air yang ada di awan tadi akan semakin banyak. Sehingga setelah air yang ada terkandung di awan semakin banyak, maka awannya biasanya seperti yang kalian lihat, mendung ya. Nah, lama-kelamaan akan terjadi itulah yang disebut dengan proses kondensasi. Selanjutnya, setelah kondensasi ini ada kondensasi. Semua dua kali kondensasi akan membentuk awan. Awan mulai terbentuk pada titik saat ini semakin banyak karena matahari itu dalam 2 hari sampai 5 hari.
kemudian maka turunlah hujan yang disebut dengan presipitasasi. Setelah hujan turun, tahap terakhir yaitu infiltrasi. Nah, infiltrasinya adalah proses menyerapnya air hujan ke dalam tanah lagi. Nah, setelah di dalam tanah itu maka airnya akan kembali mengalir lagi ke sungai dan danau dan terakhir ke laut dan terjadilah siklus berulang. Nah, itu terjadi penguapan lagi dan sampai terjadinya siklus berulang lagi. Nah, sampai sini anak-anak apakah sudah paham tadi ada berapa siklus air? Kata siklus air? Apa? Sebutkan. Evaporasi, Transpirasi, kondensasi, presipitasasi, dan infiltrasi. Oke, baik. Dulu itu tangan dulu untuk teman kita mengkali pesawat. Tepuk salut dulu gak sih ini teman kita? Boleh. 1, 2, 3. Tepuk salut. 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 Sekali. Nah, setelah tadi kita menyimak pembahasan tentang siklus air, maka ibu akan nah, kalian sudah berkelompok kan ya? Kelompok di sini tadi kelompok berapa? 1, ini kelompok 2. Nah, di sini ibu akan membagikan LKPD. Nah, LKPD-nya itu terdiri dari ada bacaan yang bisa kalian baca kembali untuk supaya kalian lebih memahami. Terus di sini ada LKPD-nya. Kalian bisa menuliskan nama anggota kelompok di sini, terus kelompok berapa, tanggal, kelas. Di sini ada juga video pembelajaran tadi. Dan ini ada ilustrasinya lagi. Ilustrasi terjadinya siklus air. Namun yang lebih lengkapnya bisa kalian lihat di sini tadi ya di permukaan. Nah, selain itu di sini ada suatu masalah yang untuk kalian selesaikan di sini. Nah, di sini setelah selesai kalian mengerjakan LKPD, kalian akan membuat peta konsep tentang siklus air tadi. Contohnya ada topik dengan style kalian sendiri, dengan kreatif kalian ya. Sudah paham semua? Oke. Oke, silahkan jawab berkelompok dengan diskusi di kelompok masing-masing ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, panggil ibu. Oke, silakan dijawab. Baca dulu versinya. Atau kalian mau langsung dibagi tugasnya? Tugas soalnya itu ada 2. Atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih belum dipahami tentang siklus air? Iya, ini boleh. Emang itu sudah kan? Kita lihat gambar sudah kita selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa kalian mau dulu ya. Ibu-ibu bertanya ibu, Ya. ini apa yang mau koleksi?
jangan gimana dulu. Nah itu aku beribu sudah sangat beda sekali ya. Silakan bertanya iya, supaya implementasinya kembali lagi ke yang lagi biasa Anda bisa kayak diadik
Baik, kami kelompok 2 ya Alik dan Bibia dan juga Kiki akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama tadi kan sudah ada permasalahan. Nah, dari situasi masalah tersebut, menurut kalian mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kemana sebenarnya air hujan pergi? Yang itu tadi jawabannya adalah karena air tadi kan sudah seminggu dan seminggu terakhir jadi air itu menguap oleh panas matahari dan juga air tadi itu masuk ke dalam tanah di halaman sekolah serta manusia dan tumbuhan kan juga ikut mengambil air, tumbuhan juga menyerap air jadi air yang mungkin tadi hilang pergi tanpa. Selanjutnya ini bagaimana air dapat bergerak dan kembali lagi ke bumi melalui siklus air. Yang pertama air nanti kita punya kaki jadi dia tidak bisa bergerak. Lalu dia kembalinya nggak tahu mana atau kembalinya nggak ada. Jadi yang terjadi adalah karena proses infiltrasi dan evaporasi serta transpirasi yang mempengaruhi lidah dan hidungnya. Oh, ada yang baik sekali. Ini saja yang selamat dijelaskan gimana ini? Saat ini proses terjadinya hujan dari air laut naik ke atas disebut evaporasi, terus yang dari bumi ini naik ke atas lagi disebut transpirasi. Terus nih awan ini masuk ke awan hitam dari penguapan itu terbentuklah awan yang disebut kondensasi dan awan berpresipitasi dan jadilah hujan yaitu dan terjadilah hujan itu presipitasi dan kalau air masuk ke tanah itu infiltrasi. Oke, baik sekali. Jadi kelompok ini, kelompok 2 itu kan sama kelompok 2. Jadi kelompok 1 ada tanggapan atas jawaban dari kelompok 2. Bagus. Setuju tidak? Setuju. Ada kelompok jawabannya. Boleh. Jawabannya Mau dipotong ya? Lanjut ke kelompok 2. Silakan jawab kelompok 1 itu dari 7. Jadi yang pertama pertanyaannya ya, jadi langsung pertanyaannya ya, kenapa air menghilang tanpa disapu atau disedot? Jawabannya adalah karena terjadi proses infiltrasi. Air yang datang dari hujan kembali ke daratan, sumber air yang ke laut, sungai atau sumur. Terus yang kedua, bagaimana air yang bergerak dan kembali lagi ke bumi melalui siklus air. Jadi air laut atau air sungai mengalami evaporasi oleh panas matahari dan naik sebagai uap. Bisa juga transpirasi dari tumbuhan. Kalau bisa tidak bertahap lagi, bakal mengakibatkan presipitasi atau hujan dan keluar dari awan lalu infiltrasi mengalir ke air laut, lanjut ke evaporasi. Silakan dijelaskan secara singkat. Dari mana tadi? Ini dari air laut ya, terus itu Transpirasi. Terus yang keempat evaporasi. Dari bukan transpirasi itu dari air laut.
Oke, bagus sekali. Ada tanggapan dari kelompok 2? Ya, silakan. Itu jadi bangko, jadi itu di gunung atau di Pak? Di depannya. Oke, selalu berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, tadi kalian sudah menjawab LPD kan ya? Nah, tadi kan apa tadi situasi masalahnya, ada yang masih ingat? Nah, yang akhirnya bisa hilang. Bisa ya oleh. Nah, dan disebut proses irigasi. Nah, terus lagi. Nah, setelah kita belajar tentang siklus air tadi yang siklusnya ada 5 ya, nah, kita akan menjawab soal evaluasi. Ini individu ya, jawab masing-masing. Silakan jawab pertanyaan sendiri-sendiri ya, jangan nyontek. Sudah semua anak-anak? Jawab soal? Oke, boleh sini kumpulan. Nah, setelah kalian menjawab soal evaluasi yang untuk melihat seberapa pemahaman kalian, kalian akan untuk yang sudah mencapai KKM, kalian akan mendapat kekayaan. Nah, untuk anak yang belum mencapai KKM, maka kalian akan mendapatkan media di pertemuan minggu depan. Nah, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Atau ibu tunjuk? Hari ini tadi kita belajar apa? Terus saya ada berapa hal? Evaluasi, ada yang menunjukkan evaluasi itu ya apa? Kali-kali. Pemaparan dari air laut. Betul. Piwi mau nasi. Betul. Itu. Kondensasi, ada yang mau Sakti?
organisasi. Ya, selanjutnya yaitu presipitasi Asia. Betul, dan generasi terakhir Cindy. Ya, air yang meresap ke tanah kemudian mengalir ke laut. Nah itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah semangat ikutan dan berdiskusi dan mengikuti pembelajaran sampai akhir. Begitu tentang untuk kita semua. Oke, semua kasih gue, kasih lo, kasih gue. Wow, keren. Nah, selanjutnya adalah karena pada hari ini kita sudah mempelajari tentang siklus air, itu kenapa bisa terjadinya hujan dan terjadinya siklus air yang berulang. Selanjutnya pada minggu depan kita akan belajar kemana air bersih itu pergi. Nah, kemudian terakhir untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada Ananda Halik. Dipersilakan untuk baca doa. Sengaja di sini. Iya, Bu. Kita bersama untuk pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, tadi pembelajaran kita pada hari ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi